Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Saya Elis, guru pembimbing literasi dari tim 1 SD Negeri 41 Kecamatan Solokan Jeru, Kabupaten Bandung, akan membacakan cerita Fabel sebagai kegiatan tantangan literasi Leksambedas bulan April. Adapun buku yang saya baca, judulnya Kalah oleh si Kancil, penulisnya Atisa, penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Judul ceritanya Kalah oleh si Kancil. Begini ceritanya. Judulnya Kalah oleh si Kancil. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Semua binatang yang menjadi warga di hutan itu minum dari sumber air yang sama. Setiap golongan binatang sudah mempunyai jadwal tidak tertulis untuk bergiliran minum. Pada saat itu, kebetulan musim kemarau. Semua binatang merasa sangat haus, tetapi tidak ada yang berani minum di luar jadwalnya. Semua binatang taat pada aturan. Pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang yang menuju sumber air. Sesampainya di pinggir telaga, mereka tidak mau turun. Airnya kotor karena digunakan untuk berkubang oleh seekor badak. Binatang-binatang itu mengelilingi telaga. Mereka memperhatikan tingkah laku sang badak. Tidak satu pun yang berani menegurnya. Mereka takut karena badak badannya besar dan bercula. Di pihak lain, badak merasa sangat bangga menjadi pusat perhatian dan tontonan. Ia tidak peduli pada binatang lain yang menahan rasa haus. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga. Binatang-binatang lain sudah tak tahan lagi ingin minum. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar supaya badak pergi ke telaga. Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya? Tanya harimau. Tapi mulai dari kerbau, gajah, ular, monyet, bahkan burung pun setelah ditanya, tidak ada yang berani menegur badak. Mereka hanya bisa saling memandang. Tiba-tiba harimau berkata, "Jika kita tak sanggup, kita minta tolonglah pada sang kancil saja. Walaupun badannya kecil, tapi otaknya pintar. Setuju?" "Setuju," jawab binatang yang lain serentak. "Bagaimana kancil?" tanya harimau sambil melihat kancil. "Loh, kalian ini bagaimana? Tidak punya malu? Aku ini tak punya kemampuan dan tak punya kekuatan apa-apa," jawab kancil. "Jangan pura-pura, kancil. Kami percaya kamu bisa mengalahkan si badak," kata banteng. "Iya, Cil, kami percaya. Keluarkan kepintaranmu," kata binatang yang lain. "Baiklah, akan kucoba asal kalian percaya," kata kancil. "Kami percaya," jawab binatang yang berkumpul itu sambil berpikir keras. Kancil pun mencari cara yang tepat untuk mengalahkan badak. Badak yang badannya besar dan kuat. Kancil berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba tersenyum sendiri. Ketika melihat kancil tersenyum, binatang yang lain ikut senang. Itu pertanda masalah mereka akan dapat diatasi oleh kancil. Kancil segera menemui badak. Pada saat itu, sang badak tengah berkubang. "Selamat siang, Tuan yang sangat kami hormati, yang gagah perkasa, yang tidak ada bandingannya. Hamba memberanikan diri mengganggu kegiatan Tuan karena ada kabar penting yang perlu hamba sampaikan," kata kancil dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Badak pun segera bangun. Ketika mendengar ada binatang lain memujinya, ia merasa tersanjung. Ia kemudian bangkit sambil berkata, "Kabar penting apa, Cil? Cepat bicara, aku ingin mendengarnya," kata badak sambil tersenyum. Kancil mendekati ke arah badak. Ia berpura-pura ingin menyampaikan sesuatu secara rahasia.
Hamba kasihan sama tuan. Badan besar berkubang di selokan kecil. Kulahnya sebesar tempurung. Tidak pantas, tuan. Oh ya, ada makhluk yang berkhianat kepada tuan. Jalan airnya ditutup supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, kata Kancil. Apa? Ada yang jahil? Siapa? Di mana? Tanya Badak dengan emosi. Tenang tuan, tenang, jawab Kancil. Suara Badak yang menggelegar membuat Kancil terkejut dan gemetar. Kancil mencari jalan bagaimana agar Badak bisa secepatnya dikalahkan. Tuan, makhluk gaib itu berada di dalam pohon terep, kata Kancil sambil menunjuk sebatang pohon di depan Badak. Ah, yang benar, tanya Badak. Benar, tuan. Tuan harus mengawasi mereka dengan cara berdiri di bawah pohon terep itu setengah hari. Kemudian setengah hari lagi barulah tuan berkubang di telaga. Kalau tidak demikian, air telaga cepat lambat akan surut dan tuan tidak memiliki tempat berkubang lagi, jelas Kancil. Awas kalau kamu bohong, ancam Badak. Percayalah tuan, bujuk Kancil. Tanpa berpikir lagi, Badak segera naik ke atas dan berjalan menuju pohon terep. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain satu persatu berdatangan untuk minum air telaga. Ketika Badak telah selesai mengawasi pohon terep, ia kembali menuju telaga, sementara binatang yang lainnya meninggalkan telaga. Dengan demikian, sejak saat itu ada jadwal tidak tertulis yang cukup adil bagi semua binatang yang memerlukan air telaga. Akhirnya, mereka mengucapkan terima kasih kepada sang Kancil yang cerdik itu. Berkat kecerdikannya, masalah di lingkungan mereka dapat diatasi. Nah, seperti itulah cerita Fabel yang saya baca. Adapun amanat dari cerita ini adalah pertama, kita harus peka dan harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi kita. Kemudian yang kedua, kita harus adil karena semua makhluk harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Terus ketiga, kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.